Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Afifa dengan NPM 56. Di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang manajemen pendidikan yang bab ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Materi yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Mondi, Noe, dan Premeux pada 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendree yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir atau yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan dilaksanakan. Syarat-syarat perencanaan terdiri atas yang pertama, perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, terinci. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Dan yang kelima, terdapat pengembangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Yang keenam, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Sarwoto mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memuat analisis dan penjelasan, serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Dan yang terakhir, planning. Materi yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Hasibuan pada 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sarwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Yang ketiga, perincian kegiatan. Yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Yang kelima, departementasi. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Yang ketujuh, staffing. Dan yang terakhir, facility. Materi yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Yang kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka.
Dan yang terakhir, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama tahapan penetapan alat pengukur atau standar, yang kedua tahapan mengadakan penilaian atau evaluate, dan yang terakhir mengadakan tindakan perbaikan atau manulang. Siagian pada 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Dan yang terakhir, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin dan proses kerja ditaati oleh semua pihak. Menurut Manulang pada 1987, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama forecasting, planning, organizing, staffing atau assembling resource, directing and commanding, leading. Itu ada 3, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan, dan yang terakhir memberi semangat. Selanjutnya ada coordinating, motivating, controlling, dan reporting.